Halo, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat sejenak tentang Goa Maria Pusaran terletak di Kediri. Ini adalah gerbang masuk ke area Goa Pusaran Kediri. Jalannya cukup sempit sehingga perlu kehati-hatian. Kita harus melewati perkampungan. Nah, ada ucapan selamat datang. Selamat datang di Pusaran Kediri. Nah, ini adalah area parkirannya. Ada beberapa area parkiran yang disediakan di tempat ini. Ini salah satu area parkiran terletak di bagian depannya. Persis di sebelah kanan pos satpam, dan di bawah sana itu ada persekolahan Katolik Yayasan Gabriel Keuskupan Surabaya. Nah, ini adalah halaman atau pelataran masuk gedung gereja Santa Maria Pusarang. Di depan situ masih terlihat ada bambu-bambu yang menghalangi jalan. Itu artinya gereja belum bisa digunakan. Gereja masih ditutup sementara dan perayaan Ekaristinya dilaksanakan di tempat lain. Halaman yang berada di tempat ini sangat bersih dan tertata rapi seperti yang Anda lihat dalam video ini. Nah, jika kita melihat secara sepintas, setiap bangunan yang didirikan di tempat ini sebagian besar itu merupakan susunan bebatuan seperti yang Anda lihat nampak dalam gambar ini. Batu-batu tersusun secara rapi dan teratur membentuk sebuah bangunan. Bahkan ukiran-ukiran atau lukisan-lukisan yang ada di tempat ini sebagian besar terbuat dari batu. Nah, ini ada Taman Hidangan Kana. Kita akan melihat apa sesungguhnya maksud dari Taman Hidangan Kana ini. Ternyata Taman Hidangan Kana ini adalah area atau lokasi warung makan bagi para tamu yang datang berkunjung ke tempat ini. Di sini terdapat beberapa toilet dan kamar mandi. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus disediakan oleh para pengelola tempat wisata. Teristimewa tempat wisata rohani maupun apapun namanya, karena kamar mandi dan toilet adalah sesuatu yang sangat penting. Ini tampak dari depan. Ini adalah gereja Pesarang. Ini gerejanya. Ini halaman bagian depan. Ini gerbang masuknya. Ini adalah gerbang masuk ke area pelataran gedung Gereja Santa Maria Pusarang. Tampak dari depan Gereja Katolik Santa Maria Pusarang yang dibangun pada tahun 1936. Tampak dari depan kita bisa melihat bangunannya seperti ini. Wow, tahun 1936 diresmikan oleh Uskup Surabaya. Masih sangat unik. Segala sesuatu merupakan susunan dari bebatuan yang tersusun secara rapi. Nah, di bagian ini adalah tempat berjualan. Anda akan memperoleh dan mendapatkan oleh-oleh di tempat ini. Oleh-olehnya cukup beragam.
Ada yang menjual benda-benda rohani, ada yang menjual bahan makanan seperti yang tampak pada video ini. Nah, di sini kita bisa melihat oleh-olehnya. Ada rosario, ada apalagi ini? Ada makanan keripik, pisang, apalagi? Pokoknya di sini Anda akan menemukan begitu banyak oleh-oleh yang disediakan oleh para pedagang dan penjual di tempat ini. Harga yang dipatok oleh para pedagang atau penjual di tempat ini sungguh sangat murah meriah. Tapi yang paling penting adalah Anda berkontribusi untuk teman-teman yang berjualan di tempat ini. Mumpung kita hadir di tempat ini tidak hanya untuk berdoa tapi juga membantu para pedagang yang berada di tempat ini. Nah, inilah. Loh, ada botol-botol. Ada jerigennya. Itu maksudnya adalah tempat untuk mengisi air suci. Kamu bisa membelinya lalu sebentar nanti kamu akan mengisi air suci yang ada di lokasi Goa Maria, lalu bisa membawa pulang secara gratis. Nah, ini nampak pertokohan atau kios warga. Anda tidak perlu takut, ada makanan, minuman, ada oleh-oleh yang bisa kamu beli dan kamu bisa bawa pulang. Seperti ini, ada pisang, ada oleh-oleh, ya ada minuman dingin, ada rosario, pernak-pernik rohani. Pokoknya Anda bisa menemukan banyak hal di tempat ini sebagai oleh-oleh yang bisa kamu bawa pulang. Ada kerajinan tangan khas masyarakat di tempat ini. Ada patung-patung, ada salib-salib yang diproduksi oleh masyarakat di tempat ini. Ada begitu banyak motif yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Ada juga bahan makanan ringan. Ada juga bakso dan lain-lain sebagainya. Karena suasananya masih pagi, maka belum semua toko atau kios dibuka. Nah, nampak para pedagang sementara mempersiapkan barang dagangan mereka untuk dijual. Ada juga hasil kebun ternyata. Oke, kita sekarang memasuki area utama dari Goa Maria Pusarang. Ini adalah area utama Goa Maria Pusarang Kediri. Tampak ini adalah patung Bunda Maria, tempat di mana begitu banyak orang datang ke tempat ini untuk berdoa. Tempat ini akan menjadi sangat-sangat ramai ketika hari Jumat Legi. Walaupun demikian, setiap hari di tempat ini pasti saja banyak orang berkunjung untuk berdoa dan bersiara. Tempat ini akan menjadi sangat ramai lagi ketika hari Jumat Legi. Oleh karena itu, ketika Anda datang ke tempat ini, pastikan Anda harus datang pada sore hari untuk bisa mendapatkan tempat, karena ada begitu banyak orang yang akan datang dari berbagai penjuru untuk berdoa, merayakan misa di tempat ini. Misa Jumat Legi biasanya dilaksanakan pada jam 12 malam. Ini adalah area utama. Ini adalah patungnya. Nah, di sisi sebelah kiri ini ada altar untuk perayaan Ekaristi. Nah, di sisi kiri layar Anda kita bisa melihat ada altar tempat untuk mempersembahkan Ekaristi, dan di bagian bawah ini adalah tempat duduk untuk para umat yang datang berdoa dan merayakan Ekaristi. Sambil menunggu, kita mendoakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
banyak orang datang ke tempat ini karena mereka punya sebuah keyakinan bahwa doa-doa yang mereka panjatkan kepada Bunda Maria di tempat ini, banyak dari mereka mengisahkan pengalaman mereka, doa-doa mereka didengarkan dan dikabulkan. Oleh karena itu, tempat ini kemudian menjadi sebuah tempat yang favorit bagi begitu banyak orang Katolik untuk datang ke tempat ini untuk berdoa. Kita melihat di situ ternyata bukan cuma orang Katolik yang datang, tapi orang-orang yang bukan Katolik pun datang ke tempat ini sekedar untuk melihat tempatnya, bisa berfoto-foto dan lain-lain sebagainya. Cuacanya sangat cerah sehingga kita bisa melihat dengan sangat jelas area ini. Nah, di sisi kiri altar di tempat ini biasanya disediakan tempat air suci. Ini masih di area atau halaman utama Goa Maria Pesarang. Nah, bagian ini adalah tempat untuk kor ketika Ekaristi dirayakan. Nah, di sebelah situ ada tempat air suci di belakang itu, sehingga botol atau jerigen yang Anda beli tadi, Anda bisa mengisi air suci di tempat ini dan Anda bisa bawa pulang secara gratis. Nah, ini adalah area utamanya. Suasananya sangat hening sehingga Anda bisa berdoa dengan sangat-sangat nyaman. Ini masih di area pelataran. Area ini sangat luas karena memang pada saat Jumat Legi begitu banyak orang, ribuan bahkan belasan ribu orang datang ke tempat ini. Bahkan pada siang hari sudah begitu banyak orang yang datang ke tempat ini. Mereka menyewa tempat tinggal yang ada di depan lokasi ini untuk sekedar beristirahat sambil menunggu perayaan Ekaristi Jumat Legi dilaksanakan. Nah, tetapi pada siang hari, pagi sampai sore hari, di hari-hari biasa, bahkan pada malam hari, masih banyak orang datang ke tempat ini untuk berdoa. Masih seperti yang dikatakan tadi, banyak orang punya keyakinan yang begitu kuat. Mereka datang dari kejauhan untuk berdoa di tempat ini karena punya sebuah keyakinan yang kuat. Datang ke tempat ini berdoa dalam suasana ketenangan, dan banyak dari mereka sudah mengisahkan bahwa pengalaman doa mereka di tempat ini didengarkan dan dikabulkan oleh Bunda Maria. Nah, ini masih halamannya. Halamannya sangat luas dan kita melihat di sana ada para petugas kebersihan yang selalu membersihkan tempat ini sehingga tempat ini selalu dalam keadaan bersih. Ya, memang harus bersih karena setiap hari kan ada pengunjung yang datang ke tempat ini. Masih sangat asri, banyak pepohonan di tempat ini sehingga pohon-pohon ini akan melindungi Anda dari sinar matahari. Halamannya sangat luas dan yang paling penting adalah asri dan bersih, nyaman untuk duduk dan berdoa di tempat ini. Oke, selanjutnya saya akan mengajak Anda, kita akan menuju ke sebuah lokasi yang lain. Lokasi ini adalah lokasi Jalan Salib. Lokasi ini terletak persis di depan Goa Maria Pesarang. Nah, ini Jalan Salib Bukit Golgota. Ini adalah pintu gerbang masuknya. Dan kita sekarang memasuki lokasi Jalan Salib. Nampak di sini ada sebuah prasasti yang menunjukkan tentang beberapa data mengenai tempat ini. Jalan Salib Bukit Golgota, tempat ziarah Pesarang Kediri, Keuskupan Surabaya, diresmikan pada tanggal 28 Mei tahun 2000 oleh Uskup Surabaya. Pada saat itu Yohanes
Hadiwikarta. Sekarang kita akan masuk untuk melihat, nah inilah stasi atau perhentian jalan salib. Ini adalah stasi atau perhentian yang pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini adalah stasi yang pertama atau perhentian yang pertama. Nampak di situ ada patung. Selanjutnya kita akan berjalan lagi menuju ke stasi yang kedua. Tampak di situ ada orang yang sementara duduk dan berfoto-foto. Lokasi di sini masih sangat asri karena masih banyak pepohonan sehingga kita bisa terlindung dari sinar matahari. Ini masih banyak pepohonan. Kita akan berjalan terus menuju ke stasi yang berikut. Tampak ada orang duduk bersantai-santai. Tidak tahu mereka berdoa atau apa, tapi karena suasananya sangat asri. Ini adalah stasi atau perhentian yang kedua, yaitu Yesus memanggul salib. Ada patung yang mengisahkan stasi atau perhentian yang kedua, yakni Yesus memanggul salib. Di tempat ini masih banyak pepohonan. Ada pohon apa ini? Ada pohon bambu, ada juga pohon pinang dan pohon-pohon lainnya yang membuat tempat ini menjadi rindang. Kita berjalan terus menuju ke stasi atau perhentian selanjutnya. Nah, ini adalah perhentian atau stasi yang ketiga. Stasi atau perhentian yang ketiga adalah Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Tampak dalam patung-patung ini Yesus yang sementara memanggul salib dan dia terjatuh untuk pertama kali. Masih terlihat sangat asri. Stasi atau perhentian-perhentian jalan salib ini selalu berada di bawah pohon sehingga sangat nyaman bagi kita untuk mengikutinya. Selanjutnya kita berjalan menuju atau berpindah ke stasi selanjutnya. Nah, inilah jalan. Ada yang menanjak, ada yang merata. Kita terus berjalan. Inilah jalan salib. Nah, sekarang kita memasuki stasi selanjutnya. Tibalah kita di stasi yang keempat. Stasi yang keempat adalah Yesus berjumpa dengan ibunya, Maria. Di stasi yang keempat ini kita melihat ada sebuah perjumpaan yang menghangatkan, yakni perjumpaan antara seorang anak dengan seorang ibu. Ibu yang sementara memandang anaknya dalam penderitaan, yakni sementara memanggul salib. Sebagai seorang anak tentu mendapatkan sebuah support yang sangat besar, yang sangat luar biasa ketika berhadapan dengan kesulitan, dan support itu datang dari orang terdekatnya, yakni orang
yang sangat dicintainya, yakni ibunya sendiri. Maria mengajarkan kepada kita sekalian supaya kita selalu hadir dalam setiap kesulitan, dalam setiap penderitaan. Teristimewa hadir dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan, penderitaan, salib yang dialami oleh orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, anak-anak kita, saudara dan saudari kita. Intinya adalah Maria mengajarkan kepada kita arti sebuah kehadiran di tengah-tengah orang-orang yang mengalami penderitaan. Dia menunjukkan itu dengan hadir penuh setia berjalan mengikuti jalan salib Tuhan, putranya Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita memasuki stasi yang kelima. Stasi yang kelima adalah Yesus ditolong Simon dari Kirene. Di stasi yang kelima ini kita melihat sosok seorang Simon yang hadir dalam peristiwa jalan salib Tuhan. Dia datang untuk membantu Tuhan dengan memanggul salib Tuhan. Simon mengajarkan kepada kita semua pada kesempatan ini bahwa banyak orang mengalami penderitaan, banyak orang sementara memanggul salib, dan kita dituntut hadir juga untuk berani memanggul salib mereka, mengambil bagian dalam penderitaan mereka, mengambil bagian dalam kesulitan-kesulitan mereka. Itulah yang ditunjukkan oleh seorang Simon dalam perjalanan salib Tuhan menuju puncak Kalvari. Beranilah kita untuk mendekati orang-orang yang mengalami penderitaan, berani memikul salib mereka, meringankan beban penderitaan mereka. Itulah sebuah misi dari kita semua. Kehadiran kita harus meringankan beban orang lain. Kehadiran kita harus meneguhkan orang lain. Kehadiran kita harus bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya kita memasuki stasi atau perhentian yang keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kita melihat dalam patung-patung ini ada sosok seorang wanita namanya Veronika. Dia membawa sehelai kain dan menyekah wajah Yesus yang berlumuran darah, dicampur dengan keringat dan lain-lain sebagainya. Veronika mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kita juga harus hadir di tengah-tengah kesulitan orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan dukungan kepada mereka sekalian. Kehadiran kita harus meneguhkan. Kehadiran kita harus berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah hal terpenting yang diajarkan oleh Veronika dalam perjalanan menuju puncak Kalvari. Selanjutnya kita berjalan menuju ke stasi atau perhentian yang selanjutnya. Perhentian yang selanjutnya adalah Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Stasi ketujuh atau perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ini adalah patung yang menggambarkan bagaimana seorang Yesus yang memikul salib yang berat itu kemudian jatuh untuk kedua kalinya. Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa salib yang berat itu menindihnya, bahkan dia jatuh. Tapi dia tidak tetap tinggal dalam pengalaman jatuh itu. Dia terus bangun lalu memikul salib itu untuk kemudian berjalan terus karena dia punya misi, yakni keselamatan umat manusia. Maka kita membayangkan jika Tuhan Yesus dia jatuh untuk kedua kalinya, lalu dia tidak bangun dari pengalaman itu, maka keselamatan tidak akan terjadi. Dia punya misi yang besar, maka dia harus bangun lalu memegang salib itu, memikul salib itu untuk berjalan terus-menerus sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, jatuh adalah pengalaman yang selalu dialami oleh umat manusia, tapi yang paling penting adalah orang harus bangkit dari pengalaman kejatuhan itu.
Jangan terus tinggal dalam kejatuhan itu, tapi bangkitlah, bangunlah, berdiri, dan berjalan terus. Hidup terus berjalan. Kita memasuki stasi yang ketujuh. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Ini kita bisa melihat sosok Yesus yang walaupun memikul salib yang berat, dia masih menghibur orang-orang yang datang kepadanya. Dia menghibur wanita-wanita Yerusalem. Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, apapun situasinya, kita harus senantiasa melakukan yang terbaik. Walaupun dia menderita, dia masih menghibur orang-orang, teristimewa wanita-wanita Yerusalem. Tapi dalam perjalanan salib ini, Yesus dalam perhentian ini dia memberikan nasihat kepada wanita-wanita Yerusalem. Janganlah menangisi aku, tapi tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus mengajak kepada setiap orang, teristimewa wanita-wanita Yerusalem pada saat itu, merefleksikan diri sendiri itu jauh lebih penting. Bertanyalah dalam diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing adalah hal yang sangat penting bagi perjalanan hidup seseorang. Selanjutnya, kita memasuki stasi yang ke-9. Stasi yang ke-9 atau perhentian yang ke-9 adalah Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya Yesus harus jatuh. Tampak di situ salib yang berat membuat Yesus akhirnya jatuh untuk ketiga kalinya. Sebanyak 3 kali Yesus jatuh, 3 kali pula ia bangun untuk memikul salib itu, meneruskan perjalanan itu. Pengalaman Yesus ini kemudian mengajarkan kepada kita semua, hidup ini penuh dengan jatuh bangun. Banyak pengalaman kejatuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Menapaki jalan kehidupan ini, tidak semua jalan itu mulus. Ada jalan yang berbatu-batu, ada jalan yang menikung, ada jalan yang curam, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah gambaran kehidupan kita. Ada saat di mana kita kemudian terjatuh. Tapi Yesus mengajarkan, bukan persoalan berapa kali kita jatuh, tapi yang paling penting adalah orang harus bangkit dari kejatuhan, harus tetap berdiri dan berjalan. Karena hidup ini selalu punya misi. Kita punya misi, maka kita harus bangkit, berdiri, dan berjalan terus. Stasi yang ke-10 adalah pakaian Yesus ditanggalkan. Ini adalah patung-patung yang mengisahkan bagaimana orang-orang pada saat itu melepaskan pakaian Tuhan Yesus, menelanjangi Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah protes akan tindakan ini. Dia menerima semuanya itu dengan ketulusan hati karena dia melaksanakan perintah dari Sang Bapa. Misi besar yang harus dilaksanakan, yakni keselamatan umat manusia. Selanjutnya, kita berjalan menuju ke stasi berikutnya. Inilah jalan salib kehidupan. Ada jalan yang merusak, ada jalan yang licin, ada jalan yang harus menanjak. Ini adalah lokasi bagian luar. Nah, sekarang kita memasuki stasi yang berikutnya adalah stasi yang ke-10. Yesus disalibkan. Ini adalah gambaran patung yang mengisahkan tentang bagaimana orang-orang pada zaman itu menyalibkan Tuhan Yesus. Betapa sakitnya. Dia sudah memikul salib, sudah jatuh, bangun, ditampar, diludahi, dipukul, lalu kemudian disalibkan. Kita melihat tindakan orang-orang ini menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus melakukan dan melaksanakan semuanya itu dengan sebuah ketenangan. Lagi-lagi karena sebuah misi yang besar, yakni keselamatan Anda dan saya, kita semua. Jalan menanjak menuju stasi atau perhentian yang berikutnya.
hidup ini seperti tangga. Selalu kita berpindah dari level yang satu ke level yang lain. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi atau semakin besar pula tantangan yang kita alami. Yesus mengalami hal yang sama. Sekarang kita akan memasuki stasi yang berikutnya, yakni stasi atau perhentian yang ke-12. Perhentian ke-12 adalah Yesus mati di salib. Inilah gambaran patung-patung yang menjelaskan tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Di sebelah kiri dan kanan Yesus ada dua penjahat. Yesus tergantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan umat manusia. Maka dia kemudian mengajarkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian kata Rasul Paulus. Lalu ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia kemudian mengajarkan sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Dia memandang orang-orang yang menampar dia, memandang orang-orang yang melukai dia. Di sana dia mengajarkan pengampunan yang sejati dengan berdoa bagi mereka sekalian. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah pengampunan sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perjalanan salib Tuhan Yesus menuju puncak Kalvari mengajarkan kepada kita sekalian, hidup ini penuh dengan perjuangan. Untuk mencapai kemuliaan, dia harus menderita. Demikian juga Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, untuk mencapai kesuksesan, orang harus jatuh bangun terlebih dahulu. Untuk mencapai nilai yang bagus, maka seorang siswa atau mahasiswa harus belajar dengan tekun. Untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil kebun yang baik, maka seorang petani harus bekerja keras. Demikian juga seorang pegawai, seorang bos, untuk mendapatkan hasil yang baik dari perusahaannya, maka dia harus bekerja sekuat tenaga, memikirkan banyak hal yang berhubungan dengan perkembangan untuk perusahaan yang dia pimpin, apapun itu. Selanjutnya kita masuk pada stasi selanjutnya adalah stasi ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Ini adalah gambaran bagaimana Yesus diturunkan dari salib. Ada seorang sosok yang selalu hadir di situ adalah Bunda Maria. Bunda Maria, dia hadir pada saat itu. Ketika Yesus diturunkan dari salib, Bunda Maria hadir di sana dan dia kemudian memangku Tuhan Yesus. Dia selalu hadir dalam penderitaan anaknya, mengajarkan kepada kita sekalian arti sebuah kehadiran. Dan dia juga mengajarkan tanggung jawab sejati sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Inilah prosesi jalan salib. Kita tidak hanya menanjak, tapi juga menurun. Itulah simbol kehidupan umat manusia. Ada saat di mana kita ada di puncak kejayaan, tapi ada saat di mana kita juga ada di dasar atau yang paling bawah, alias kita gagal atau kita jatuh. Hidup ini bagaikan roda yang selalu berputar. Ada saat di mana kita di atas, yakni sukses. Ada saat di mana kita di bawah, kita gagal atau kita terjatuh, kita tertindis dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki stasi yang ke-14, yakni Yesus dimakamkan. Stasi atau perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Yesus diturunkan dari salib, lalu kemudian dia dimakamkan.
Peristiwa pemakaman Tuhan ini kemudian dilanjutkan. Pada 3 hari selanjutnya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, kemudian menegaskan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia telah mengalahkan maut, maka kita semua yang percaya kepadanya mengalami keselamatan. Maut tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, karena Yesus telah mengalahkannya. Dia bangkit untuk kemudian menegaskan bahwa kita semua mengalami kemenangan. Peristiwa Paskah kemudian menegaskan bahwa Yesus telah menang atas maut. Inilah pesta besar, inilah pesta iman besar bagi setiap umat Kristiani. Coba kita membayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, akan menjadi sia-sia iman kekristenan. Tapi justru karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka iman itu menjadi besar. Iman kekristenan dia unggul. Itu karena kehadiran atau sosok Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah harus menjadi sebuah peristiwa besar, peristiwa iman, peristiwa kemenangan bagi umat Kristiani. Karena itulah jaminan keselamatan kita. Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan kita semua akhirnya diselamatkan. Kita telah melewati dan selesai melaksanakan serta melihat peristiwa atau stasi-stasi jalan salib. Dari perhentian yang pertama sampai pada perhentian yang ke-14. Peristiwa jalan salib Tuhan mengajarkan kepada kita semua pada kesempatan ini. Anda, saya, kita semua punya salib dalam kehidupan ini. Kita memikul salib-salib dalam kehidupan ini. Ada salib yang berat, ada salib yang ringan, dan seterusnya. Hidup ini diwarnai dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman salib, selain pengalaman-pengalaman lainnya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita semua pada hari ini, hidup ini ada misi. Dan untuk mencapai misi itu, dibutuhkan sebuah perjuangan. Untuk sampai ke sana, pasti ada pengalaman jatuh bangun. Tapi Tuhan mengajarkan orang harus punya keyakinan yang kuat akan misi yang dilaksanakannya itu. Hidup ini seperti menaiki sebuah tangga. Seperti yang kita lihat pada kesempatan ini, ada begitu banyak tangga-tangga yang kita jumpai dalam stasi jalan salib. Semakin tinggi tangga yang kita lewati, maka semakin tinggi pula cobaan, tantangan. Butuh sebuah kesetiaan, butuh sebuah kesabaran. Karena lagi-lagi kita punya misi. Misi itu hanya bisa tercapai ketika seseorang melaksanakan misi itu dengan kesungguhan hati, dengan usaha dan kerja keras, dengan penuh kesabaran. Demikian prosesi jalan salib pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya kita melihat ini ada ruang peristiwa sedih. Oh, maksudnya adalah di tempat-tempat ini adalah lokasi atau rumah-rumah kecil yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa dalam Rosario. Tadi ada peristiwa sedih, peristiwa gembira, peristiwa cahaya, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, di rumah-rumah kecil ini disediakan tempat-tempat itu. Jadi kita masuk ke situ, lalu kemudian bisa merenungkan dan berdoa rosario sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang sudah disediakan di dalam. Nah, misalnya ada peristiwa cahaya. Di dalam situ ada gambar-gambar yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa cahaya. Sambil kita berdoa rosario di dalam tempat ini. Masih sangat asri. Nah, itu misalnya di situ ada lagi peristiwa mulia. Nah, jadi seperti tadi dikatakan, di dalam ruang ini disediakan gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa mulia dalam doa rosario. Wow, kita bisa melihat di tempat ini banyak sekali pepohonan, sehingga tempat ini sangat asri, sangat teduh.
Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sebuah gerbang. Apa gerbang ini? Apakah pintu keluar? Oh, ternyata tidak. Ya, tempat ini adalah penginapan yang dikelola oleh Gua Pesarang. Jadi ada banyak kamar-kamar di tempat ini, sehingga jika Anda ke tempat ini Anda bisa menginap. Tentu Anda harus bayar. Pondok Rosario Nazaret. Nah, itu jalan yang tadi untuk kita memasuki tempat-tempat sana yang di belakang itu. Jadi ini pondok-pondok yang disediakan itu adalah tempat atau ruang-ruang untuk kita berdoa rosario. Jadi ketika kita mau berdoa rosario dengan menggunakan peristiwa sedih, masuklah di satu pondok yang bertuliskan peristiwa sedih itu atau peristiwa mulia, masuk saja ke situ. Nah, ini adalah taman atau halaman dari Gua Maria Pusarang, Kediri. Lagi-lagi masih banyak pepohonan. Nah, ada spot untuk berfoto-foto biar tidak hanya berdoa tapi ya bisa berfoto-foto sedikit lah. Nah, pada hari Jumat Legi, malam Jumat Legi, tempat ini menjadi ramai pol. Orang-orang akan duduk sampai ke tempat ini. Pasti penuh. Orang-orang akan datang dari berbagai tempat. Dari luar kota, luar pulau. Nah, ini ya semacam ada spot untuk berfotoria. Masih banyak pepohonan. Nah, di tempat ini juga disediakan banyak tempat sampah sehingga Anda yang datang ke tempat ini juga harus memperhatikan kebersihan. Masih di halaman utama, area utama Goa Maria Pusaram. Tampak di sini ada orang, keluarga-keluarga yang datang berdoa dengan sangat khusyuk. Oke, saya akan mengantarkan Anda menuju ke sebuah tempat di mana disebut dengan kolumbarium atau tempat penitipan abu jenazah orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, di tempat ini akan kita jumpai ada dua bagian besar, yakni tempat atau abu dari para pastor dan para uskup di suatu ruangan, dan di ruang sebelahnya adalah abu jenazah dari umat beriman Kristiani. Nah, pertama, di bagian ini, bagian luar ini, ini bagian luarnya. Di bagian luar depan persis. Nah, bagian dalam ini adalah makam dari para romo dan para uskup. Nah, ini ada tulisan nama-nama romo-romo yang beristirahat di tempat ini, peristirahatan terakhir maksudnya. Ada juga uskup. Nah, ini. Jadi ini adalah tempat peristirahatan terakhir para romo dan para uskup. Ada meja altar dan semacam kapel kecil sehingga bisa dilaksanakan perayaan Ekaristi di tempat ini pada saat upacara pemakaman. Tampak seperti ini. Ya, lumayan besar, bisa menampung sekitar 50-70 orang.
Nah, ini adalah rumah abu kolumbarium. Nah, di sini dikhususkan bagi umat awam, umat beriman Kristiani. Sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah tempatnya. Jadi ada abu-abu yang diletakkan di tempat ini dengan bloknya masing-masing. Lalu ada foto, ada namanya. Dan di tempat ini sangat luas sehingga banyak orang akan datang ke tempat ini untuk berkunjung ke kaum keluarga yang telah dipanggil Tuhan, memasang lilin, berdoa di sana, mengunjungi keluarga mereka. Tampak seperti ini. Ada foto-fotonya, ada ayat-ayat kitab suci, ada patung-patung. Pokoknya setiap keluarga bisa melakukan doa di tempat ini. Ya, sangat luas, bisa menampung sekitar ya 100-an orang bisalah di tempat ini. Nah, terlihat sangat indah. Nah, seperti tadi dikatakan, selain punya umat, ada yang khusus juga buat para uskup dan para pastor. Nah, ini tampak dari luar. Dari luar. Jadi di sebelah kanan ini untuk umat, di sebelah kanan, di sebelah kiri untuk para uskup dan para pastor. Nah, menuju ke tempat ini cukup, ya, tidak terlalu jauh, tapi harus menaiki dan menuruni tangga. Maka perlu kehati-hatian. Seperti ini. Tentu orang yang sudah tua akan kesulitan karena anak tangganya cukup banyak. Nah, ini. Nah, di lokasi ini juga terdapat pekuburan umat. Lokasi ini terletak di persis di depan gereja Santa Maria Pusarang. Jadi masih berada dalam satu kawasan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda lokasi bagian dalam gereja Santa Maria Pusarang. Oke, ini adalah bagian dalamnya. Masih di bagian terasnya. Kita akan mencoba mendekati gedung ini untuk melihat secara lebih dekat apa yang ada di dalam ruang ini. Masih terkunci, artinya belum bisa digunakan. Oke, ini adalah bagian dalam gereja Santa Maria Pusarang. Tampak bagian dalamnya. Banyak ukiran-ukiran dan terbuat dari batu. Nampak seperti ini. Nah, ini adalah salib. Nah, salib ini bukan lampu ya, tapi ini adalah kaca yang kena pantulan matahari sehingga membentuk salib seperti ini. Padahal ini pada siang hari. Ada kamera CCTV juga untuk mengawasi gedung ini. Ini adalah tampak pelataran bagian depan halaman gereja Santa Maria Pusarang. Oke, selanjutnya di sisi sebelah kanan gereja dari layar Anda kita bisa melihat ada sebuah gua Maria. Tampak seperti ini. Nah, ini adalah gua Maria di sisi kanan gereja Santa Maria Pusarang. Semuanya terbuat dari batu, susunan batu-batu yang tersusun secara rapi dan teratur. Tampak seperti ini. Semua tersusun dari batu, termasuk patungnya juga
diukir dari batu. Selanjutnya kita akan berpindah ke sisi sebelah kiri gereja. Masih juga di sebelah sebelah kiri gedung gereja ini juga ada sebuah gua kecil. Kita akan melihatnya. Ini masih di area pelataran, masih sama seperti dikatakan tadi, susunan batu-batu yang tersusun secara rapi dan teratur membentuk sebuah bangunan. Oke, ini adalah sisi sebelah kiri, dan di sisi sebelah kiri ini ada juga sebuah gua. Oh, Pieta ternyata. Pieta. Nah, ini adalah Pieta. Pieta adalah gambar patung di mana Yesus sementara dipangkuh oleh ibunya. Yesus yang turun dari salib itu masih berlumuran darah, digendong atau dipangkuh oleh ibunya. Lagi-lagi menegaskan tentang arti sebuah kehadiran teristimewa orang tua kepada anak, orang-orang yang kita cintai. Masih semua terbuat dari batu, ukiran batu seperti ini. Oke, kita keluar lagi dan melihat ada apa di luar ini. Oh, ada stasiun jalan salib juga. Dan ini adalah lonceng gereja. Lah, lihat lonceng gereja. Semua terbuat dari batu, kecuali loncengnya. Nampak. Nah, di atas ini kita bisa melihat ke bawah sana adalah pelataran depan gereja tadi, bagian luarnya. Lalu di sisi sebelah kanan itu ada gerbang masuknya. Wow, cuacanya sangat cerah sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tuh, kita bisa melihat tampak bangunan atap gereja, lalu ada salib yang tergantung di sana, diletakkan di tempat ini. Wow, keren. Semuanya masih terbuat dari batu. Persis di samping gereja terdapat sebuah biara suster. Dari gereja tampak di layar. Ini adalah biara Susteran Putri Kasih. Susteran ini tampak dari depannya. Nah, persis di sebelah kanan Gua Maria, gereja maksud saya. Ini adalah bangunan para suster Putri Kasih. Mereka tinggal di dalam kompleks ini sekaligus menjaga tempat ini, merawat tempat ini, berdoa juga di tempat ini. Ini tampak dari luar bagian depan. Sementara ini adalah bagian samping. Ketika kita mau jalan masuk ke area gua atau jalan keluar hanya melewati satu pintu, kita pasti akan melewati bagian samping dari biara Putri Kasih ini. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat lain. Ternyata di bawah sini masih ada banyak pekuburan. Ini banyak sekali makam di tempat ini. Persis di depan gereja. Di bawah sini ada sebuah bangunan serbaguna. Kita akan segera masuk dan melihat bangunan serbaguna di lokasi ini. Wow, cukup besar ternyata. Ya, disebut sebagai gedung serbaguna, maka digunakan untuk berbagai kegiatan. Tapi pada bagian depan sana terdapat, oh, ada salib sama seperti di gereja tadi. Adalah kaca yang mendapat pantulan sinar matahari. Nah, di bagian depan ini adalah altar.
altar sehingga ekaristi bisa dipersembahkan di tempat ini. Oke, tempat ini sangat besar, ya bisa menampung sekitar 200 sampai 300 orang di tempat ini. Cukup besar memang. Lalu kemudian di sisi sebelah kanan ada sebuah gua Maria kecil. Nampak seperti ini. Nah, gedung ini lumayan besar. Oke, sekarang kita keluar dan menuju ke tempat mana ini? Kita akan segera menuju ke tempat. Apakah ini? Ini adalah tempat jualan makanan. Tempat apakah ini? Kita akan melihat secara lebih jelas. Oh, hidangan kana. Apa maksudnya hidangan kana? Pasti sudah dijelaskan sejak awal tadi bahwa hidangan kana itu menunjuk kepada kafe atau warung-warung makan. Nah, di tempat ini warung-warung makan disediakan oleh warga sehingga Anda tidak akan kelaparan. Cukup menyediakan uang sehingga Anda bisa memilih makanan apa yang sesuai dengan seleramu. Ini adalah bagian dalam. Tempat ini dulu sangat-sangat ramai, tapi karena berhubung situasi COVID-19 yang melanda kita semua sehingga berpengaruh terhadap operasional tempat ini, sehingga banyak warung-warung yang ditutup. Nah, pada hari ini ada warung yang dibuka tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini lokasi bagian dalamnya. Jika sudah kembali ke normal, maka tempat ini paling ramai pol dikunjungi oleh para peziarah, karena setelah berziarah mereka kemudian harus mengisi perut mereka dengan makanan dan minuman. Oke, kita akan segera keluar dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Semoga video ini memberikan informasi yang berguna bagi Anda sekalian yang datang ke tempat ini untuk berdoa dan berziarah di Gua Maria Pesarang. Terima kasih, berkah dalam.